Hari ini, salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo itu ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat minggu lalu. Namun Putri belum ditahan karena alasan sakit. Selain Putri, Polri juga telah menetapkan suaminya Verdi Sambo sebagai tersangka dan menahannya. Polri juga menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, serta asisten rumah tangga Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana karena bersama-sama telah merencanakan penembakan Brigadir Yosua hingga tewas di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta, 8 Juli 2022. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penyidik masih membutuhkan keterangan Putri Chandrawati untuk menyimpulkan motif pasti di balik kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Belum terungkapnya secara gamblang motif dibalik kematian Brigadir Yosua sontak menuai sorotan di masyarakat. Lantas akankah pemeriksaan perdana Putri oleh Bareskrim mampu mengungkap motif sesungguhnya pembunuhan Brigadir Yosua? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hingga malam hari ini Putri Chandrawati tampaknya belum keluar dari gedung Bareskrim yang mana ia sudah hadir sejak pukul 11 pagi untuk menghadiri pemeriksaan terhadap dirinya. Karena pendalaman atas motif pembunuhan berencana terhadap Joshua ini memang perlu digali lebih lanjut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwa dugaan motifnya hanya berkisar 2. Apakah itu pelecehan ataukah juga ada unsur perselingkuhan di sini. Itu yang akan saya dalami di Apa Kabar Indonesia Malam dari berbagai sudut pandang. Sekiranya bagaimana nanti kasus ini akan dibawa ke kejaksaan dan juga mengenai ancaman pidana yang menjeratnya pemirsa. Sudah bersama saya di studio TV One Pak Ahyar Salmi sebagai pengamat hukum pidana kita. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Caca. Pak Ahyar, ini seperti kita ketahui bahwa Putri kan memang belum keluar dari gedung Bareskrim. Intinya adalah pemeriksaan ini masih berlangsung. Kalau menurut Bapak sendiri untuk hal hukum pidana seperti ini menjadi korban pelecehan seksual, sebenarnya untuk menggali keterangan ini akan menjadi sulit tidak Pak? Karena pasti harus memikirkan mengenai kondisi psikologis, kesehatan, pendampingan dan lain-lain ya Pak ya? Bagaimana? Ya sekarang kan katakanlah Ibu Putri mengatakan itu adalah pelecehan seksual. Tentu itu adalah suatu ungkapan sepihak ya. Perlu juga kalau di dalam hukum pidana itu perlu bukti. Dalam hukum pada umumnya setiap orang boleh mendalilkan apa, buktinya mana, ada nggak bukti, siapa yang melihat, ada nggak bekas, sampai seperti apa pelecehannya. Itu kan perlu diinikan, ditelusuri lebih lanjut. Nah, itulah nanti yang akan kita lihat ini kaitannya dengan apa masalah pelecehan ini. Nanti apakah dengan pelecehan itu lantas mengakibatkan terjadinya pembunuhan, dalam hal ini pembunuhan berencana. Nah tentu larinya nanti kalau memang itu memang terbukti, tentu hal itu bisa dimasukkan ke dalam hal-hal pertimbangan oleh pengadilan nanti. Tetapi sekali lagi tentu apakah hanya pengakuan dari seseorang, kalau nggak ada yang melihat yang lain saksinya, itu belum tentu juga diterima oleh hakim. Kita lihat saja nanti. Tentu sekali lagi bagaimana bukti yang sesungguhnya, faktanya. Itu Caca.
Baik, sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Bekto. Selamat malam, Pak Bekto Suprapto yang merupakan mantan Komisioner Kompolnas di sini, Pak Bekto. Selamat malam. Ya, Pak Bekto, mungkin kita kembali lagi berbincang ya mengenai hal ini ya Pak Bekto ya, karena kasus ini memang begitu jadi sorotan. Pak Bekto, sekiranya apa yang dikatakan oleh Kapolri bahwa nggak akan beda jauh dari dua hal ini motifnya, entah itu pelecehan atau perselingkuhan. Tapi sekiranya penyidik di Bareskrim bisa akan menggali ini Pak, mengingat ini adalah Ibu Bayangkari, Jenderal Bintang 2, diduga menjadi korban pelecehan juga gitu. LPSK, Komnas HAM bertemu pun juga tidak ada kata yang terucap dari seorang Ibu Putri. Ini bagaimana? Yang pertama saya luruskan dulu ya, tugasnya penyidik itu sesuai dengan KUHAP adalah membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangkanya. Ini harus dipahami ya. Jadi motif itu tentu penting, tentu dicari, tapi tidak ada kewajiban dari penyidik yang diatur dalam undang-undang bahwa motif itu harus ditemukan. Karena kenapa tidak harus ditemukan? Ya, tidak ada undang-undang satupun yang mengharuskan penyidik itu harus mengungkap motif. Ya, kenapa? Karena ada hak tersangka. Ya, kita lihat yang pertama yang dilaporkan itu adalah tembak-menembak. Motifnya bela diri. Yang kedua yang dilaporkan ada pelecehan seksual di Duren 3. Ya, pelecehan seksual. Kemudian Pak Sambo jadikan tersangka. Baradae kemudian jadi tersangka, kemudian mendaftar jadi whistleblower. Ya. Ini berubah lagi dan sekarang setelah Pak Sambo jadikan tersangka dan sebagainya, Eliezer merubah keterangannya, itu kemudian beralih lagi seolah-olah terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ini undang-undang sudah tepat, ya. Nanti masalah motif itu dibuktikannya di pengadilan. Ya, jaksa penuntut umum nanti adu argumentasi dengan penasihat hukum. Hakim akan menggali motif yang sebenarnya itu apa. Bukan sekarang dikejar-kejar polisi harus menyampaikan motifnya apa. Baik. Ini masih bisa bohong, masih bisa berubah. Baik. Ya, kalau di sidang nanti itu akan yang sesungguhnya akan ditemukan kepiawaian dari hakim, dari jaksa penuntut umum, dan tentu saja para lawyer yang mendampingi. Oke, Pak Ahyar setuju nggak sih bahwa penyidik dalam hal ini pemeriksaan berjam-jam sejak pukul 11 hingga sekarang setengah 7 malam, penyidik nggak harus mendalami motif pelecehan atau juga perselingkuhan? Sepakat nggak? Iya, memang kalau kembali Pak Bekto katakan peraturan perundang-undangan, memang tidak ada saat ini. Tapi masa yang akan datang, KUHP kita itu akan akan ditempatkan di dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan pidana. Nanti itu akan dilihat motif dan tujuan orang melakukan tindak pidana ini apa. Kalau saat sekarang memang belum ada aturan perundang-undangan. Tetapi kelaziman, kalau kita lihat kelaziman selama ini, penyidik ini sering juga menanya kenapa dia melakukan itu. Ada juga, dan memang tidak harus, tapi kalau bicara ada. Kelaziman itu kan memang tidak harus. Penting nggak Pak Ahyar? Pentingnya ini adalah untuk hal-hal nanti ketika hakim memberikan pertimbangan hukum apa yang akan dijatuhkan jenisnya dan berapa lama hukuman kalau penjara di situ akan dijatuhkan, gunanya di situ nanti. Motif ini bergantung seberapa berat hukuman untuk dirinya? Iya. Oke, mungkin saya kembali ke Pak Bekto. Pak Bekto, sebenarnya kan bukannya Pak Kapolri ketika RDP jelas-jelas mengatakan bahwa ketika dicecar motif tuh, kita nanti akan mendalami dengan keterangan dari Putri Chandrawati. Apakah bukan ini serta-merta bahwa penyidik punya tugas untuk mendalami persoalan motif ini, Pak Bekto? Saya kembalikan lagi kepada aturan KUHP sekarang, ya. Aturan KUHP sekarang didukung dengan KUHP yang disangkakan kepada tersangka.
Ya, KUHP itu hanya membutuhkan bahwa penyidik ini minimal 2 alat bukti, syukur lebih dari 5 alat bukti yang disediakan oleh KUHP. Kemudian untuk unsur-unsur pasal yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi itu benar. Kewajiban penyidik adalah membuktikan apakah ini pasalnya 340 atau 338. Apakah nanti pasal 55 atau pasal 56, membantu atau turut serta bersama-sama atau yang menyuruh dan lain sebagainya. Jadi mohon dipahami ini ya, otomatis penyidik akan mencari ya, karena nanti menentukan pasalnya apa. Ya, itu. Dan yang kedua, nanti pengadilan akan mencari karena itu menentukan berat ringannya. Motif itu dapat memperberat atau meringankan hukuman kepada terdakwa di pengadilan. Oke, sekarang saya kembali ke kuasa hukum. Maksud saya sekarang saya akan bertanya kepada kuasa hukum dari Brigadir Joshua di sini, Mas Yonatan Baskoro. Mas Yonatan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Yonatan, mungkin pertama saya mau tanya ini soal perihal pemeriksaan Putri Chandrawati di sini. Sekiranya seberapa berharap kuasa hukum bahwa dalam pemeriksaan kali ini oleh Bareskrim, Putri akan jujur dengan apa sebenarnya yang terjadi di Magelang? Ya, dari awal kita sudah pernah mengingatkan kepada Ibu Putri ini untuk segera terbukalah, katakan apa adanya, supaya itu juga memperinganlah hukuman nanti kepada Ibu Putri. Jangan lagi bersembunyi atau kucing-kucingan. Katakanlah, sampaikan apa adanya. Begitu juga dengan penyidik, kami berharap tidak ada keistimewaan, periksa secara menyeluruh. Apapun itu yang terjadi, saya percaya sama penyidik mampu memeriksa Ibu Putri ini secara maksimal, Mbak. Oke, tapi yang terbaru kuasa hukum ini laporkan Pak Sambo dan juga sang istri ini terkait laporan palsu. Ini seperti apa? Iya, jadi tadi kami tim ke Mabes melaporkan lagi karena walaupun sudah di SP3 laporan terhadap Ibu Putri ini, tetapi masih saja ini ramai bahwasannya almarhum dilaporkan masih dibilang pelecehan begitu, Mbak. Padahal kan sudah tidak ada. Nah, ini kami mau luruskan supaya semuanya tuntas begitu. Oke, mungkin kalau misalnya ditanggapi dong Mas Yonatan terkait pernyataan dari Kapolri. Ini Kapolri loh yang mengatakan bahwa mengerucutkan mengenai motif bahwa ini nggak akan jauh-jauh dari pelecehan ataupun juga perselingkuhan. Nah, ini bagaimana sementara kuasa hukum membantah motif atau 2 alasan bahwa Joshua tidak melakukan pelecehan ataupun juga perselingkuhan. Tapi ini Kapolri yang mengatakan. Bagaimana Mas Yonatan? Ya, kita tinggal setel video-video beberapa pekan lalu yang jelas sudah disampaikan. Dan ini kita juga menyampaikan buktinya ya. Ada video, ada surat kuasa, dan beberapa artikel yang mengatakan sudah tidak ada lagi yang namanya pelecehan. Nah, ini kan dari pihak kepolisian juga yang menyampaikan dan telah membantah bahwa pelecehan seksual itu tidak ada. Nah, kalau sekarang Bapak Kapolri bilang begitu, ya kita tunggu saja ini hasil pemeriksaan Ibu Putri bagaimana. Dan ini kita juga tidak bisa percaya 100% juga dengan apa yang disampaikan Ibu Putri. Setelah skenario yang dibuat sedemikian rupa, bahkan sampai detik ini begitu, Mbak. Oke, baik. Mungkin saya bertanya kepada Pak Bekto ya, karena itu mungkin dari kuasa hukum agak sedikit bingung ini mungkin mengenai motif. Kalaulah mungkin dianalisis mengenai sistem kerja ini dan juga laporan kepada Kapolri, pastinya Irsus akan melaporkan yang pasti sudah A1 ya Pak ya. Kalau sampailah Kapolri mengatakan bahwa motif tersebut diduga tidak jauh-jauh dari itu, tidak ada motif yang lainnya, ini maksudnya apa Pak? Boleh diterjemahkan bersama pemirsa di sini Pak Bekto. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya yang suka membingungkan. Sebenarnya yang membingungkan itu yang bertanya, yang membuat bingung itu. Ya, ini adalah 2 konteks yang berbeda. Ya, yang pertama itu laporan mengenai pelecehan seksual di Duren 3. Kasusnya di SP3. Betul, pelecehan seksual di Duren 3 itu
tidak terjadi karena bukti-bukti sudah cukup, maka di SP3. Sekarang ini yang sedang diperiksa kaitannya dengan seolah-olah ya pertanyaannya terus motif. Ini belum motif ya. Seolah-olah terjadi pelecehan seksual di Magelang sehingga terjadi kasus pembunuhan yang ada di Duren 3. Tolong jangan dicampur adukkan. Jadi nanti bingung sendiri kalau dicampur adukkan. Jadi ini sendiri-sendiri. Nanti laporan yang dari seolah-olah dari Magelang itu juga akan didalami. Tidak serta-merta diterima begitu saja bahwa itu betul pelecehan seksual, dibopong, itu kan semuanya cerita. Harus didukung dengan fakta-fakta hukum yang lain. Siapa yang melihat, setelah melihat apa yang dilakukan dan sebagainya. Tolong ya, tolong. Jangan dibawa-bawa karena Pak Kapolri ngomong begini pasti begini. Karena ngomong begini pasti begini. Kita ini negara hukum. Ya, kita negara hukum, KUHP yang berlaku untuk pembuktian. Dan pembuktian itu nanti itu terjadi di pengadilan, di sidang pengadilan. Bukan di ruang virtual sekarang ini. Ini yang membingungkan sebenarnya yang tanya ini. Mohon maaf. Baik. Kita tegaskan lagi ya bahwa Kapolri memang mengatakan bahwa motif ini dipicu laporan Putri Chandrawati terkait dengan masalah kesusilaan yang memang akan didalami adalah mengenai isu-isu terkait atau itu pelecehan atau juga perselingkuhan. Tapi kita simak dulu informasi berikut ini pemirsa sebelum saya tanya kepada Pak Ahyar Salmi di sini bahwa seperti kita ketahui hari ini tim kuasa hukum bersama dengan Putri Chandrawati diperiksa di Bareskrim Polri. Tapi informasi yang lainnya pemirsa, seperti kita ketahui bahwa ya pemirsa laporan mengenai dugaan laporan palsu dibuat keduanya di Polres Jakarta Selatan, di mana hal tersebut yang kemudian dilaporkan oleh kuasa hukum Joshua. Agenda hari ini kita mau bikin laporan polisi terkait dengan pembuatan laporan palsu kaitannya dengan pasal 317, 318 KUH pidana, junto pasal 55, 556 KUH pidana, di mana Pak Ferdi Sambo membuat laporan di Polres Jakarta Selatan tentang pengancaman pembunuhan atau penodongan, katanya kan begitu. Demikian juga Ibu Putri membuat laporan polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Di mana kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu supaya ada kepastian hukum, kami membuat laporan polisi sore ini. Barang bukti yang dibawa apa aja, Bang? Barang bukti, pertama surat kuasa, yang kedua surat penghentian kedua perkara itu. Berarti terlapornya Bu Pece dan Pak Sambo? Iya. Supaya tidak, karena pengacaranya kan terus mengatakan bahwa Ibu Pece ini sama Pak Sambo kan korban kekerasan dan korban kekerasan seksual kan begitu. Mungkin sekarang saya ke kuasa hukum. Sebenarnya Mas Yonatan, apa pentingnya tim kuasa hukum melaporkan hal ini? Bukankah harusnya kasus ini sedang ditunggu adalah Sambo sudah dalam proses ke pengadilan, Putri Chandrawati juga sudah tersangka. Kenapa harus dilaporkan lagi soal dugaan laporan palsu? Iya, memang pada dasarnya proses pembunuhan berencana ini kita tunggu dan seluruh masyarakat juga menunggu. Tetapi kenapa kami harus melaporkan ini? Karena kalau kita lihat bahkan sampai saat ini dari awal, nah almarhum ini kan terus dituduh-tuduh melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, sehingga itulah yang membuat klien kami dibunuh begitu. Nah ini juga kami harus tegaskan, kami harus laporkan agar klien kami almarhum ya keluarga korban mendapatkan kepastian hukum begitu. Dan ini juga bagian yang harus kita tonjolkan supaya tidak ada lagi perubahan-perubahan skenario begitu. Tapi yang paling utama adalah kami tidak mau ada lagi yang berpikiran bahwa klien kami ini melakukan pelecehan seksual. Nah inilah yang ingin kami hilangkan
Begitu Mbak, makanya kami laporkan. Oke, baik. Nanti akan saya tanya kepada tim dari atau juga perwakilan dari Komisioner Kejaksaan yang sebentar lagi akan bersama dengan kita. Mengingat saat ini adalah bahwa Menko Polhukam sudah mengatakan dan mewanti-wanti bahwa selain kasus ini memang sudah on the right track ke arah yang benar, tapi yang paling penting adalah bahwa hal tersebut harus dikawal bahwa hukuman setimpal dengan perbuatannya di pengadilan nanti pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.